Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang CPUTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Perkenalkan, nama saya Rizkika Amalia dengan nomor NIM 135191018. Akan menjelaskan tentang penyiapan bahan baku dan pengolahan pengemasan. Di sini bahan baku sendiri adalah bahan tambahan baik yang berkhasiat maupun tidak, yang dapat berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat tradisional. Walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruahan. Simplesia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat tradisional, yang biasa dinyatakan lain merupakan bahan yang sudah dikeringkan. Selanjutnya yaitu bahan tambahan. Bahan tambahan adalah suatu bahan selain bahan aktif dalam formulasi obat tradisional yang dievaluasi dengan benar keamanannya, yang bertujuan untuk membantu dalam proses pembuatan obat tradisional, melindungi atau meningkatkan stabilitas obat tradisional, akseptabilitas konsumen, membantu identifikasi produk, meningkatkan atribut lain yang berkaitan dengan keamanan dan efektivitas obat, dan yang terakhir yaitu selama penyimpanan atau penggunaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Nadia Septi Pramitasari, dengan nomor NIM 13519101139. Penyiapan bahan baku. Setiap bahan baku yang digunakan untuk pembuatan hendaklah memenuhi persyaratan yang berlaku pada saat penerimaan terhadap setiap kiriman bahan baku. Hendaklah dilakukan pemeriksaan secara organoleptik dan laboratoris. Pemeriksaan organoleptik mencakup pemeriksaan fisik secara umum, seperti bentuk, warna, bau, dan rasa. Dapat memberi informasi mengenai nama daerah dan nama latin, tanggal penerimaan, dan pemasok. Saya Adelia Fridayanti, nomor NIM 13519100140. Selanjutnya, bukan Simplesia yang telah lulus dari pemeriksaan mutu bila tidak langsung digunakan, hendaklah disimpan dalam wadah tertutup dan diberi label yang menunjukkan status Simplesia dan bahan baku tersebut. Bagian pengawasan mutu dan warna label dibuat berbeda dengan label yang digunakan untuk bahan baku selain Simplesia. Petugas yang ditunjuk dengan cara mendahulukan Simplesia yang disimpan lebih awal atau yang mempunyai batas kadaluarsa lebih awal. Selanjutnya ditandai dengan jelas, disimpan secara terpisah menunggu tindak lanjut. Penyiapan bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama baku pembanding primer, yang kedua baku pembanding sekunder. Baku pembanding primer adalah bahan yang diterima secara luas memiliki mutu yang tepat dalam suatu konteks yang ditentukan, di mana nilainya dapat diterima tanpa harus membandingkan lagi dengan zat kimia lain apabila digunakan sebagai baku penetapan kadar. Yang kedua, baku pembanding sekunder, yaitu suatu bahan yang karakteristiknya ditetapkan berdasarkan perbandingan dan atau dikalibrasi terhadap baku pembanding primer. Tingkat karakterisasi dan pengujian baku pembanding sekunder mungkin lebih kecil dari baku pembanding primer. Saya Aulia Asmadita dengan nomor NIM 13519100147. Pengolahan. Semua bahan yang dipakai di dalam pengolahan hendaklah diperiksa sebelum dipakai. Kegiatan pembuatan produk yang berbeda tidak boleh dilakukan bersamaan atau berurutan di dalam ruang yang sama, kecuali tidak ada risiko terjadi campur baur atau kontaminasi silang. Kondisi lingkungan di area pengolahan hendaklah dipantau dan dikendalikan agar selalu berada pada tingkat yang dipersyaratkan untuk kegiatan pengolahan.
Semua peralatan yang dipakai dalam pengolahan hendaklah diperiksa sebelum digunakan. Semua kegiatan pengolahan hendaklah dilaksanakan mengikuti prosedur yang tertulis. Selanjutnya, wadah dan tutup yang dipakai untuk bahan yang akan diolah hendaklah bersih dan dibuat dari bahan yang tepat sifat dan jenisnya untuk melindungi produk atau bahan terhadap kontaminasi atau kerusakan. Semua wadah dan peralatan yang berisi produk hendaklah diberi label dengan benar yang menunjukkan tahap pengolahan. Semua pengawasan selama proses yang dipersyaratkan hendaklah dicatat dengan akurat pada saat pelaksanaannya. Hasil nyata tahap pengolahan batch hendaklah dicatat dan diperiksa serta dibandingkan dengan hasil teoritis. Dalam semua tahap pengolahan, perhatian utama hendaklah diberikan kepada masalah kontaminasi silang. Batas waktu dan kondisi penyimpanan produk dalam proses hendaklah ditetapkan. Untuk sistem komputerisasi yang kritis hendaklah disiapkan sistem pengganti manakala terjadi kegagalan. Air yang digunakan sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan air minum. Nama saya adalah Mama Sita dengan NIM 13519101556, nomor absen 14. Selanjutnya pengemasan. Pengemasan merupakan seluruh kegiatan termasuk tahapan pengisian dan pelabelan yang dilakukan terhadap produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi. Produk antara merupakan tiap bahan atau campuran bahan yang masih memerlukan satu atau lebih tahap pengolahan lanjutan untuk menjadi produk ruahan. Sedangkan pada produk ruahan merupakan produk yang telah selesai seluruh tahap pengolahan tetapi masih memerlukan tahap pengemasan sebelum menjadi produk jadi. Bahan pengemas yang perlu kita ketahui yaitu 1. Pengadaan, penanganan, dan pengawasan bahan pengemas primer dan bahan pengemas cetak serta bahan cetak lain, maka hendaklah diberi perhatian yang sama seperti terhadap bahan awal. Yang kedua, perhatian khusus hendaklah diberikan kepada bahan cetak. Yang ketiga, tiap penerimaan atau tiap batch bahan pengemas primer hendaklah diberi nomor yang spesifik atau penandaan yang menunjukkan identitasnya. Yang keempat, bahan pengemas primer, bahan pengemas cetak atau bahan cetak lain yang tidak berlaku lagi atau obsolete, maka hendaklah dimusnahkan dan pemusnahannya perlu dicatat. Yang kelima, untuk menghindarkan kecampur bauran, hanya satu jenis bahan pengemas cetak atau bahan cetak tertentu saja yang diperbolehkan diletakkan di tempat kodifikasi pada saat yang sama. Maka hendaklah ada sekat pemisah yang memadai antar tempat kodifikasi tersebut. Saya Hopnia dengan NIM 13519100159. Fungsi pengemasan: membagi dan mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan, dan mutu produk akhir yang dikemas. Produk jadi merupakan obat tradisional yang telah melalui seluruh tahap proses pembuatan. Saya Friska Nadia Ramawati dari kelas A319 dengan NIM 13519102118. Spesifikasi produk jadi hendaklah mencakupi 1. Nama produk yang ditentukan dan kode referen atau kode produk. 2. Formula atau komposisi atau rujukan. 3. Deskripsi bentuk sediaan dan uraian mengenai kemasan termasuk ukuran kemasan. 4. Petunjuk pengambilan sampel dan pengujian atau prosedur rujukan. 5. Uji identifikasi penetapan secara kualitatif komponen yang relevan. 6. Uji disertai batas yang dapat diterima untuk kontaminasi kapang dan atau mikroba atau residu zat yang dipakai untuk fumigasi. 7. Kondisi penyimpanan dan tindakan pengamanan khusus bila diperlukan. Dan 8. Yaitu masa edar atau simpan. Selanjutnya, karantina dan penyerahan produk jadi.
Karantina produk jadi merupakan tahap akhir pengendalian sebelum penyerahan ke gudang dan siap untuk didistribusikan. Sebelum diluluskan untuk diserahkan ke gudang, pengawasan yang ketat hendaklah dilaksanakan untuk memastikan produk dan catatan pengemasan batch memenuhi semua spesifikasi. Pelulusan akhir produk hendaklah didahului dengan penyelesaian yang memuaskan dari paling tidak hal sebagai berikut. Produk memenuhi persyaratan mutu dalam semua spesifikasi pengolahan dan pengemasan. Sampel tertinggal dari kemasan yang dipasarkan dalam jumlah yang mencukupi. Pengemasan dan penandaan memenuhi semua persyaratan sesuai hasil pemeriksaan. Rekonsiliasi bahan pengemas cetak dan bahan cetak dapat diterima, dan yang terakhir adalah produk jadi yang diterima di area karantina sesuai dengan jumlah yang tertera pada dokumen penyerahan barang.